Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi kita akidah dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan prinsip yang pertama atau landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kini di sini kita lanjutkan halaman 47. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, fa idza qila laka bima arafta rabbak, maka apabila ditanyakan kepadamu, dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Ya, dengan apa kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang menjadi prinsip dasar yang pertama dalam beragama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui ya lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka faqul, katakanlah ya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawabannya bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kebesarannya, dengan tanda-tanda keagungan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Bi ayatihi dengan ayat-ayatnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya, yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maupun ayat-ayatnya yang terdapat di alam semesta ini, yaitu berupa makhluk-makhluknya. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ayat-ayat yang tersebar di alam semesta ini, yaitu para makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan al-ayatu jam'u ayatin. Al-ayatu bentuk jamak dari ayah, ayatun. Wa hiya al-alamah 'ala syai' allati tadullu 'alaihi wa tubayyinuhu. Yang arti dari ayatun, kata ayatun artinya adalah al-alamah, tanda. Ya, jadi al-ayah ya, al-ayah atau ayatun itu artinya adalah al-alamah, tanda. Tanda atas sesuatu. Ya, tanda untuk sesuatu. Ya, jadi sesuatu yang menunjukkan akan hakikat ya, suatu perkara menunjukkan akan hakikat dari sesuatu atau menjelaskan tentang sesuatu, itu namanya ayatun. Wa ayatullahi ta'ala naw'an. Sedangkan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 jenis. Yang pertama kauniyatun, ayat-ayat kauniyah, wa syar'iyyatun, yang kedua adalah ayat-ayat syar'iyyah. Ya, ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat syar'iyyah. Fal kauniyatu hiyal makhluqatu. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini dinamakan sebagai ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Ya, jadi semua yang ada di alam semesta ini, semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk diri kita sendiri, merupakan ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wasyar'iyyatu, sedangkan ayat-ayat syar'iyyah adalah hiyal wahyu, adalah wahyu alladzi anzalallahu ala rusulih, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Itu disebut sebagai ayat-ayat syar'iyyah. Itu ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab suci. Ya. Maka untuk kita yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa ala hadza yakunu qaulul muallif rahimahullahu taala bi ayatihi wa makhluqatihi min babi atfil khas 'ala al-'am. Ya, maka ucapan penulis di atas tadi ketika penulis mengatakan dengan apa kita mengenal Rabb kita, yaitu bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluknya. Maka ucapan penulis di sini merupakan bentuk ya atful khas 'alal 'am, yaitu mengikutkan sesuatu yang khusus
atas sesuatu yang umum. Ya, karena kata al-ayat atau ayatu bi ayatihi ini umum sifatnya. Ya, dengan ayat-ayat Allah, baik mencakup ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Tapi kemudian setelah disebutkan setelahnya wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya, sedangkan makhluk-makhluk Allah di sini itu termasuk ke dalam ayat-ayat kauniyah. Ya, ini adalah ayat-ayat kauniyah. Jadi setelah penulis menyebutkan ayat-ayat Allah secara umum yang mencakup dua jenis ayat, yaitu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah, kemudian penulis menyebutkan sekali lagi tentang ayat-ayat kauniyah atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ya terkait dengan ayat-ayat kauniyah ini sesuatu yang sangat-sangat jelas yang bisa kita saksikan, ya, yang benar-benar menjadi bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Idza fassarna al-ayat bi annaha al-ayat al-kauniyah wa syar'iyyah aw min babi 'athfil mubayyin al-mughayyir idza khassasna al-ayat bil ayat asy-syar'iyyah. Jadi tadi ini apabila kita memahami bahwasanya ayat-ayat itu termasuk atau ayat-ayat itu mencakup dua jenis ayat, yaitu ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Ya, jadi ketika disebutkan ayat-ayat Allah secara umum, kemudian penulis menyebutkan ayat yang khusus, yaitu ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Atau kita artikan yang dimaksud dengan ayat-ayat yang pertama bi ayatihi di sini adalah ayat-ayat syar'iyyah, sedangkan wa makhluqatihi ini yang dimaksud adalah ayat-ayat kauniyah. Wala kullin fallahu azza wa jalla yu'raf bi ayatihi al-kauniyah wa hiya al-makhluqat al-'azimah wa ma fiha min ajaib as-san'ah wa balighil hikmah. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa diketahui, ya, bisa dikenal dengan ayat-ayatnya. Yang pertama dengan ayat-ayat kauniyah, ya, berupa makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya yang azimah, yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Ya, makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yang menakjubkan. Ya, semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini kalau kita amati itu benar-benar menakjubkan. Wa ma fiha min ajaibis san'ah wa balighil hikmah. Dan semua yang terkandung di dalam makhluk-makhluk tadi, ya, semua yang terdapat pada ciptaan-ciptaan Allah tadi berupa perkara-perkara yang mengherankan, ya, perkara-perkara yang menakjubkan, ya, dan hikmah yang sangat agung, ya, hikmah yang sangat agung dalam setiap penciptaan makhluk-makhluknya. Wakadzalika yu'rafu bi ayatihi asy-syar'iyyah wa ma fiha min al-'adl wal istimal 'ala al-masalih wa daf'il mafasid. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal dengan ayat-ayatnya yang syar'iyyah, yang terdapat di dalam kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu. Ya, serta semua yang terdapat atau yang terkandung di dalamnya berupa keadilan, ya, hikmah, dan juga perkara-perkara yang itu mencakup semua maslahat para hambanya, yang mencakup semua maslahat para hambanya dan juga untuk mencegah keburukan atas para hambanya. Maka dikatakan oleh seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Maka dalam setiap perkara, dalam setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini, dalam setiap perkara yang ada terdapat tanda, terdapat ayat, ya, terdapat tanda yang menunjukkan bahwasannya dialah yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang layak untuk diibadahi. Baik, kemudian penulis melanjutkan, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah di sini, ya, ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, jadi ayat-ayat
berupa ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluknya, di antaranya adalah siang dan malam. Adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u, dan di antara makhluk-makhluknya pula adalah langit-langit dan langit yang 7 dan juga bumi yang 7. Ya, langit yang 7 lapis dan juga bumi yang 7 lapis. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan semua yang ada pada keduanya dan juga yang ada di antara keduanya. Jadi, semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya merupakan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih jauh mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu hadhihi min ayatillahi ad-dala ala kamalil qudrah wa kamalil hikmah wa kamalil rahmah. Maka setiap ayat-ayat Allah ini, ya, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini berupa ciptaan-ciptaannya, ini semua menunjukkan akan kesempurnaan dari kekuasaan, hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wa jalla likauniha tasiru sayran muntaziman badi'an منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. Maka matahari contohnya, ya, salah satu tanda kebesaran Allah, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena matahari itu, ya, keadaannya senantiasa berjalan, ya, berputar, dengan perputaran atau perjalanan yang telah teratur, yang diatur sedemikian rupa dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ya, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala menetapkan hancurnya alam semesta ini, ya, ketika hari kiamat tiba. Fahiyya tasiru li mustaqarril laha kama qala ta'ala, maka matahari itu berputar pada porosnya, ya, pada tempatnya. Dia berjalan pada tempatnya berjalan. Sudah ditentukan tempatnya berjalan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari itu berjalan, ya, pada tempat yang telah ditentukan baginya. Ya. Dikatakan, ya, berputar pada porosnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng sedikit pun, ya, tidak meleset sedikit pun dari porosnya, dari tempatnya berjalan, dari lintasannya tempat dia berjalan. Dzalika taqdirul azizil alim, demikian itulah ketetapan dari Al-Aziz Al-Alim, yang maha agung lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahia min ayatillahi ta'ala bihajmiha wa athariha, dan juga matahari ini merupakan tanda kebesaran Allah dilihat dari bentuknya, ukurannya, dan juga pengaruhnya terhadap alam semesta ini, ya, perannya terhadap alam semesta ini. Amma hajmuha fa'adhimun kabir, adapun bentuknya matahari sangatlah besar, ya, salah satu makhluk Allah yang sangat besar, ya, jauh lebih besar dibandingkan bumi, ya, ini menurut penelitian para ilmuwan. Wa amma atharuha fama yahsulu minha minal manafi' lil ajsam wal ashjar wal anhar wal bihar wa ghairi dzalik. Adapun pengaruhnya atau perannya terhadap alam semesta ini, khususnya terhadap bumi ini, maka semua manfaat-manfaat yang terhasilkan darinya untuk manusia, ya, untuk badan kita, tubuh kita ini, untuk pepohonan, sungai, lautan dan yang lainnya. Fa idza nadharna ila asy-syamsi hadhihi al-ayah al-'azimah ma madda al-ba'd alladhi bainana wa bainaha wa ma'a dhalik fa innana najidu hararataha hadhihi al-hararah al-'azimah. Ya. Dan kalau kita lihat matahari ini, ya, makhluk yang sangat besar ini, dan jaraknya, ya, bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, jarak antara kita dengan matahari sangatlah jauh, ya.
sangatlah jauh. Ya. Menurut para ilmuwan jaraknya itu jutaan kilometer. Jutaan kilometer. Itu jaraknya. Ya, ratusan juta kilometer. Itu jarak antara matahari dengan bumi. Tapi bersamaan dengan itu, ya, kita tetap merasakan panasnya, ya, panas dari matahari tersebut. Ya, masih merasakan betapa panasnya sinar matahari tersebut. Ya, thumma anzur madza yahdutsu fiha min al-idha'ah al-'azimah allati yahsulu biha tawfiru amwal katsirah 'ala an-nas fa inna an-nas fi an-nahar yastaghnuna 'an kulli idha'atin wa yahsulu biha maslahah kabirah lin-nasi min tawfiri amwalihim wa yu'addu hadha min al-ayat allati la nudrik illa al-yasir minha. Dan dengan cahaya matahari tadi, ya, manusia mendapatkan penerangan di siang hari. Ya, cahaya penerangan yang cukup bagi mereka untuk melakukan aktivitas mereka, sehingga mereka tidak butuh lagi kepada penerangan yang lainnya. Ya, cukup dengan sinar matahari tersebut, yang dengannya terhasilkan maslahat yang besar bagi kehidupan manusia. Ini hanya dengan sedikit dari cahaya matahari. Ya, dengan jarak yang sangat jauh antara kita dengan matahari, tapi dengan jarak yang sedemikian jauhnya tetap kita bisa mendapatkan manfaat dari matahari. Atau bahkan mungkin dengan jarak yang jauh ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sinar panas matahari yang sangat-sangat panas. Sehingga kalau jaraknya didekatkan, itu justru menjadi sebab kebinasaan bagi kehidupan di bumi ini. Maka itu baru satu makhluk, yaitu matahari, belum yang lainnya. Di sini juga disebutkan al-qamar, bulan. Kadzalika al-qamar min ayatillahi azza wa jalla, haitsu qaddarahu manazila likulli lailatin manzilah. Ya, demikian juga bulan. Yang Allah Subhanahu wa taala juga tentukan tempat beredarnya, ya, tempat berputarnya, tempat berjalannya tiap malam. Ya, tiap malam bulan tersebut muncul menggantikan matahari. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ya. Dan bulan tersebut telah kami tetapkan tempat beredarnya. Ya, tempat beredarnya, tempat berputarnya, tempat berjalannya sampai bulan tersebut kembali dalam keadaan bulan sabit, ya. Ketika di awal bulan berupa bulan sabit atau hilal, ya, yang itu merupakan tanda permulaan bulan, ya, awal bulan dari bulan-bulan qamariyah, yaitu penanggalan hijriyah. Fa huwa yabdu saghiran thumma yakbur wa ruwaidan hatta yakmul thumma ya'udu ila an-naqs. Ya, di mana bulan itu di awal bulan itu muncul sedikit demi sedikit, kemudian bertambah besar hingga pertengahan bulan menjadi bulan purnama. Kemudian setelah pertengahan bulan kembali berkurang, ya, penampakan bulan tadi sedikit demi sedikit hingga menghilang. Kemudian muncul lagi di awal bulan selanjutnya berupa hilal, ya, berupa bulan sabit kembali. Dan terus seperti itu. Maka ini yusbihul insan haitsu annahu yukhlaqu min dha'f thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwah hatta ya'udu ila dha'fi marratan ukhra fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka keadaan bulan ini menyerupai keadaan manusia, di mana manusia itu diciptakan dari keadaan lemah, kemudian bertambah kuat hingga nanti sudah dewasa, kemudian hingga beranjak tua, akhirnya kemudian berkurang kembali kekuatan tadi sedikit demi sedikit hingga akhirnya di masa tuanya dia kembali lemah. Ya, maka inilah hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa matahari dan bulan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki keberkahan dan kebaikan. Dialah ahsanul khaliqin, dialah pencipta yang paling bagus, pencipta yang paling sempurna. Ya, dialah pencipta yang paling sempurna. Baik, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa pelajari pada halaqah hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan masih terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala pada halaqah berikutnya.
والله تعالى أعلم بالصواب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.